Pengertian alat elektroforesis. Alat elektroforesis adalah metode pemisahan senyawa biologis berdasarkan perbedaan muatan listrik mereka. Pada dasarnya, elektroforesis menggunakan medan listrik untuk memindahkan partikel bermuatan seperti protein, DNA, atau RNA melalui media berpori yang dapat mempengaruhi kecepatan pergerakan partikel tersebut. Teknik ini memainkan peran penting dalam ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kerja yang dipakai pada alat elektroforesis adalah sebuah teknik pemisahan yang memanfaatkan medan listrik untuk memisahkan partikel-partikel bermuatan. Partikel ini seperti protein, DNA, dan RNA akan bergerak dalam larutan di bawah pengaruh medan listrik. Pergerakan disebabkan pada beberapa faktor seperti ukuran. Partikel yang lebih kecil bergerak lebih cepat daripada partikel yang lebih besar. Bentuk. Partikel dengan bentuk yang lebih kompak bergerak lebih cepat daripada partikel dengan bentuk yang lebih kompleks. Berikutnya ada berdasarkan muatan. Partikel dengan muatan yang lebih besar bergerak lebih cepat daripada partikel dengan muatan yang lebih kecil. Troubleshooting pada alat elektroforesis. Pertama ada DNA tidak bergerak. Pastikan gel terendam dalam buffer elektroforesis. Pastikan elektroda terhubung dengan benar ke catu daya. Periksa apakah catu daya menyala dan voltage sudah diatur dengan benar. Pastikan DNA dimuat dengan benar ke dalam sumur gel. Pastikan apakah DNA tidak terdegradasi. Berikutnya ada DNA bergerak terlalu cepat. Pertama, kurang voltas. Kedua, gunakan gel dengan persentase agaros yang lebih tinggi. Ketiga, periksa apakah buffer elektroforesis tidak terkontaminasi. Berikutnya ada DNA bergerak terlalu lambat. Pertama, tingkatkan voltas. Gunakan gel dengan persentase agaros yang lebih rendah. Periksa apakah buffer elektroforesis tidak terlalu encer. DNA tidak terpisah dengan baik. Gunakan gel dengan persentase agaros yang lebih tinggi. Tingkatkan voltas. Periksa apakah DNA tidak terdegradasi. DNA smear. Pastikan apakah DNA dimuat dengan benar ke dalam sumur gel. Gunakan gel dengan persentase agaros yang lebih tinggi. Kurangi voltase. DNA tidak terlihat. Pastikan DNA diwarnai dengan benar. Pastikan apakah lampu UV atau transiluminator berfungsi dengan baik. Tips yang bisa digunakan adalah gunakan gel dan buffer elektroforesis berkualitas tinggi. Pastikan semua peralatan elektroforesis bersih dan steril. Lakukan elektroforesis dalam ruangan yang dingin dan bebas dari kontaminasi. Gunakan protokol elektroforesis yang sesuai dengan jenis dan ukuran DNA yang ingin dipisahkan. Lakukan kontrol positif dan negatif untuk memastikan elektroforesis bekerja dengan baik. Cara pengoperasian alat. Yang pertama, persiapan. Siapkan peralatan elektroforesis termasuk. Pertama, sumber tegangan digunakan untuk menghasilkan medan listrik. Yang kedua, elektroda digunakan untuk mengalirkan arus listrik.
Yang ketiga, baki elektroforesis digunakan untuk menampung gel dan larutan buffer. Yang ketiga, gel elektroforesis digunakan sebagai media pemisahan molekul. Larutan buffer digunakan untuk menjaga pH dan konduktivitas larutan. Larutan sampel yang akan dipisahkan, sampel DNA, RNA, protein, atau molekul lainnya. Yang terakhir ada pewarna, digunakan untuk memvisualisasi hasil pemisahan. Siapkan gel elektroforesis. Gel elektroforesis tersebut dari agaros atau polisakarida. Konsentrasi gel menentukan ukuran molekul yang dapat dipisahkan. 3. Siapkan larutan buffer. Larutan buffer harus memiliki pH dan konduktivitas yang sesuai dengan jenis molekul yang akan dipisahkan. 4. Campuran sampel dengan pewarna. Berikutnya ada pemisahan. Yang pertama, tuangkan gel elektroforesis ke dalam baki elektroforesis. Yang kedua, biarkan gel elektroforesis membeku. Yang ketiga, buat lubang pada gel elektroforesis untuk menampung sampel. Yang keempat, masukkan sampel ke dalam lubang gel elektroforesis. Yang keempat, hubungkan elektroda ke sumber tegangan. Yang keenam, nyalakan sumber tegangan dan atur voltase yang sesuai. Yang ketujuh, jalankan elektroforesis selama waktu yang ditentukan. Berikutnya ada visualisasi hasil. Matikan sumber tegangan, keluarkan gel elektroforesis dari baki elektroforesis, letakkan gel elektroforesis di bawah sinar UV atau transmilator. Amati pita-pita DNA yang terpisah. Analisis hasil. Bandingkan pita-pita DNA dengan pita DNA standar. Hitung ukuran molekul DNA. Catatan. Prosedur kerja elektroforesis dapat bervariasi tergantung pada jenis molekul yang akan dipisahkan dan peralatan yang digunakan. Penting untuk mengikuti protokol elektroforesis dengan cermat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sampel yang dapat digunakan atau dibaca oleh alat elektroforesis adalah DNA, RNA, protein, polisakarida, lipid, dan virus. Hal yang harus diperhatikan pada alat elektroforesis adalah jenis gel. Jenis gel yang digunakan akan menentukan jenis sampel yang dapat dipisahkan. Konsentrasi gel. Konsentrasi gel akan menentukan ukuran molekul yang dapat dipisahkan. Voltase. Voltase yang digunakan akan menentukan kecepatan pemisahan. Waktu pemisahan akan menentukan resolusi pemisahan. Gel yang digunakan pada alat elektroforesis atau yang umum digunakan pada elektroforesis yaitu gel agaros atau agaros gel, polyacrylamide gel. Bagian-bagian elektroforesis dapat dilihat pada gambar berikut. Berikutnya ada kalibrasi alat. Langkah-langkah kalibrasi alat elektroforesis yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Bahan yang diperlukan adalah alat elektroforesis, gel elektroforesis, larutan buffer, sampel DNA standar, pewarna DNA. Yang kedua, siapkan gel elektroforesis. Tuangkan gel elektroforesis ke dalam baki elektroforesis
dan biarkan membeku. Yang ketiga, siapkan larutan baper. Campurkan larutan baper sesuai dengan instruksi pabrik. Yang keempat, siapkan sampel DNA standar. Encerkan sampel DNA standar sesuai dengan instruksi pabrik. Yang kelima, campurkan DNA standar dengan pewarna DNA. Yang keenam, jalankan elektroforesis. Masukkan sampel DNA standar ke dalam lubang gel elektroforesis dan jalankan elektroforesis selama waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, visualisasi hasil. Amati pita-pita DNA yang terpisah di bawah sinar UV atau transmilator. Hitung ukuran molekul DNA standar. Gunakan pita-pita DNA standar untuk membuat kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi dapat digunakan untuk menghitung ukuran molekul DNA sampel yang tidak diketahui. Faktor penyebab kegagalan pada saat pemeriksaan menggunakan alat elektroforesis yaitu ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan alat elektroforesis. Berikut adalah beberapa faktor paling umum. Faktor internal. Kerusakan komponen-komponen alat elektroforesis dapat rusak karena berbagai faktor seperti arus, panas yang berlebih, atau tegangan listrik yang tidak stabil. Contohnya, kerusakan pada power supply, kerusakan pada elektroda, kerusakan pada gel tank. Kerusakan desain. Desain alat elektroforesis yang cacat dapat menyebabkan kegagalan alat. Contohnya, sistem pendingin yang tidak memadai, tata letak elektroda yang tidak optimal, badan gel tank yang tidak tahan lama. Kesalahan manufaktur. Kesalahan selama proses manufaktur dapat menyebabkan cacat pada alat elektroforesis yang dapat menyebabkan kegagalan. Contohnya, komponen yang tidak terpasang dengan benar, gel tank yang bocor, elektroda yang tidak terhubung dengan benar. Faktor penyebab kegagalan alat berikutnya adalah faktor eksternal. Kesalahan penggunaan. Kesalahan penggunaan seperti penggunaan alat elektroforesis yang tidak benar atau tidak mengikuti instruksi manual dapat menyebabkan kegagalan alat. Contohnya, penggunaan voltase yang terlalu tinggi, pemasangan gel yang tidak benar, penggunaan buffer yang tidak sesuai. Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang ekstrem seperti suhu yang tinggi atau rendah, kelembapan yang tinggi atau debu yang berlebih dapat menyebabkan kegagalan alat elektroforesis. Contohnya, suhu ruangan yang terlalu tinggi, kelembapan yang terlalu tinggi, adanya debu dan kotoran. Benda alam. Benda alam seperti gempa bumi, banjir, atau badai dapat menyebabkan kerusakan pada alat elektroforesis dan menyebabkan kegagalan. Contohnya, alat elektroforesis terjatuh, tekanan air, terkena lonjakan listrik. Tips untuk mencegah kegagalan elektroforesis. Gunakan alat elektroforesis sesuai dengan instruksi manual. Lakukan perawatan alat elektroforesis secara berkala. Gunakan alat elektroforesis di lingkungan yang sesuai. Lindungi alat elektroforesis dari kerusakan fisik. Gunakan alat elektroforesis dengan hati-hati. Jika alat elektroforesis gagal, segera hentikan penggunaan alat elektroforesis. Pastikan manual instruksi untuk troubleshooting. Hubungi teknisi servis yang qualified dan memperbaiki alat elektroforesis. Berikutnya adalah kekurangan pada alat elektroforesis. Yang pertama, waktu. Proses elektroforesis dapat memakan waktu lama, terutama untuk sampel DNA yang besar.
Yang kedua, biaya. Alat elektroforesis dan bahan-bahan bisa mahal, terutama untuk teknik elektroforesis yang lebih kompleks. Yang ketiga, keterampilan teknik elektroforesis membutuhkan pelatihan dan keterampilan untuk melakukannya dengan benar. Yang keempat, resolusi. Resolusi elektroforesis terbatas dan tidak semua sampel dapat dipisahkan dengan sempurna. Yang kelima, degradasi DNA. Panas yang dihasilkan selama elektroforesis dapat menyebabkan degradasi DNA, terutama untuk sampel DNA yang rapuh. Yang keenam, kontaminasi. Risiko kontaminasi sampel DNA tinggi selama proses elektroforesis. Yang ketujuh, limbah. Elektroforesis menghasilkan limbah berbahaya seperti gel dan buffer yang perlu dibuang dengan benar. Yang kedelapan, keamanan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti ethidium bromide dalam elektroforesis memerlukan langkah-langkah keamanan yang ketat. Berikutnya ada kelebihan pada alat elektroforesis. Yang pertama, serbaguna. Elektroforesis dapat digunakan untuk memisahkan berbagai jenis molekul, termasuk DNA, RNA, protein, dan lipid. Yang kedua, sensitif. Elektroforesis dapat mendeteksi jumlah molekul yang sangat kecil. Resolusi tinggi. Elektroforesis dapat memisahkan molekul dengan perbedaan ukuran yang sangat kecil. Relatif murah. Elektroforesis adalah teknik yang relatif murah dibandingkan dengan teknik pemisahan lainnya. Mudah digunakan. Elektroforesis adalah teknik yang relatif mudah digunakan dan dapat dilakukan di laboratorium dengan peralatan yang sederhana. Yang keenam, cepat. Elektroforesis adalah teknik relatif cepat dan hasil dapat diperoleh dalam waktu singkat. Kualitatif. Elektroforesis dapat digunakan untuk mengukur jumlah molekul dalam sampel. Kualitatif. Elektroforesis dapat digunakan mengidentifikasi jenis molekul dalam sampel. Banyak aplikasi. Elektroforesis memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang termasuk biologi, kimia, dan kedokteran. Dapat dikombinasikan dengan teknik lain. Elektroforesis dapat dikombinasikan dengan teknik lain seperti PCR dan Southern blotting untuk menghasilkan informasi yang lebih lengkap tentang sampel. Thermal Cycler juga dikenal sebagai mesin PCR, polymerase chain reaction, atau amplifier DNA, adalah peralatan laboratorium yang umum digunakan untuk mengamplifikasi, memperbanyak segmen DNA tertentu. Berikutnya adalah prinsip. Thermal Cycler bekerja dengan cara berulang kali mengubah suhu campuran reaksi yang mengandung DNA target primer, pendetik DNA pendek, enzim DNA polimerase, dan nukleotida, komponen pembangun DNA. Tahapan siklus dalam thermal cycler. 1. Denaturasi. Suhu dinaikkan hingga tinggi, biasanya sekitar 95 derajat Celcius, untuk memecah ikatan hidrogen antara untai ganda DNA menghasilkan untai DNA single strand. 2. Annealing. Suhu diturunkan
ke suhu tertentu, biasanya sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius, yang optimal untuk pengikatan primer ke untaian DNA target komplementer. Yang ketiga, elongasi suhu dinaikkan ke suhu optimal, biasanya sekitar 72 derajat Celcius. Untuk enzim DNA polimerase, memisahkan urutan DNA baru komplementer dengan untai DNA target menggunakan nukleotida. Siklus denaturasi annealing dan elongasi ini diulang sekitar 20-40 kali dalam sekali proses PCR, dan setiap siklus jumlah salinan DNA target bertambah secara eksponensial sehingga menggunakan deteksi dan analisis DNA target meskipun jumlah awalnya sangat sedikit. Fungsi alat pada alat thermal cycler adalah diagnosis penyakit, digunakan untuk mendeteksi keberadaan patogen, virus, bakteri, dan sampel pasien. Forensik digunakan untuk sidik jari DNA dalam investigasi kriminal. Genetik molekuler digunakan untuk mengidentifikasi mutasi genetik, menganalisis ekspresi gen, dan cloning DNA. Bioteknologi digunakan untuk modifikasi genetik dan produksi protein rekombinan. Troubleshooting pada alat thermal cycler. Thermal cycler adalah peralatan sensitif yang berperan penting dalam amplifikasi DNA. Jika DNA mengalami masalah dengan thermal cycler, Anda dapat melakukan beberapa langkah berikut yang bisa dicoba. Yang pertama, masalah umum. Tidak ada amplifikasi. Memungkinkan penyebab DNA target tidak ada atau terlalu sedikit. Primer tidak cocok, enzim DNA polimerase tidak aktif. Kesalahan penting reagen, masalah dengan program PCR. Solusi: periksa kualitas dan kuantitas DNA template, pastikan primer didesain dengan benar, pastikan aktivitas enzim dan konsentrasi reagen, verifikasi program PCR dan kontrol positif. Berikutnya aplikasi non-spesifik. Kemungkinan penyebab konsentrasi primer terlalu rendah, annealing temperatur terlalu rendah, adanya kontaminasi DNA. Solusi: optimalkan konsentrasi primer, tingkatkan annealing temperatur, pastikan kebersihan ruang kerja dan pipet, digunakan kontrol negatif untuk mendeteksi kontaminasi. Smaring pada gel elektroforesis. Kemungkinan penyebab konsentrasi primer terlalu tinggi, DNA template terdegradasi. Solusi: kurangi konsentrasi primer, gunakan DNA template yang baru dan berkualitas baik. Single beam. Selain target pada gel elektroforesis, kemungkinan penyebab primer membentuk primer biner, ikatan sendiri, adanya produk amplifikasi non-spesifik. Solusi: optimalkan desain primer, periksa program PCR dan suhu annealing. Troubleshooting pada alat thermal cycler. Thermal
cycler adalah peralatan sensitif yang berperan penting dalam amplifikasi DNA. Jika DNA mengalami masalah dengan thermal cycler, Anda dapat melakukan beberapa langkah berikut yang bisa dicoba. Yang pertama, masalah umum. Tidak ada amplifikasi. Memungkinkan penyebab DNA target tidak ada atau terlalu sedikit. Primer tidak cocok, enzim DNA polimerase tidak aktif. Kesalahan penting, reagen, masalah dengan program PCR. Solusi, periksa kualitas dan kuantitas DNA template, pastikan primer didesain dengan benar, pastikan aktivitas enzim dan konsentrasi reagen, verifikasi program PCR dan kontrol positif. Berikutnya aplikasi non-spesifik. Kemungkinan penyebab konsentrasi primer terlalu rendah, annealing temperatur terlalu rendah, adanya kontaminasi DNA. Solusi, optimalkan konsentrasi primer, tingkatkan annealing temperatur, pastikan kebersihan ruang kerja dan pipet, digunakan kontrol negatif untuk mendeteksi kontaminasi. Smaring pada gel elektroforesis. Kemungkinan penyebab konsentrasi primer terlalu tinggi, DNA template terdegradasi. Solusi, kurangi konsentrasi primer, gunakan DNA template yang baru dan berkualitas baik. Single beam. Selain target pada gel elektroforesis, kemungkinan penyebab primer membentuk primer biner, ikatan sendiri, adanya produk amplifikasi non-spesifik. Solusi, optimalkan desain primer, periksa program PCR dan suhu annealing. Sampel yang digunakan pada alat thermal cycler adalah template DNA, primer, forward, dan reverse, DNTPS, deoxynukleotide, triphosphatase, DNA polimerase, buffer PCR, magnesium klorida, MgCl2, nuklease air optimal. Selain komponen utama tersebut, tergantung pada teknik PCR yang digunakan. Campuran reaksi PCR mungkin juga mengandung bahan tambahan lainnya seperti pewarna pelacak. Loading dye digunakan untuk visualisasi DNA dengan gel elektroforesis. Yang kedua, bahan penstabil. Betadine dapat ditambahkan untuk meningkatkan efisiensi amplifikasi, terutama untuk template DNA yang sulit diamplifikasi. Volume masing-masing komponen dan campuran reaksi PCR biasanya berkisar antara 10-50 mikrometer. Volume optimal dan bervariasi, tergantung pada kebutuhan eksperimen dan jenis thermal cycler yang digunakan. Persiapan campuran reaksi PCR harus dilakukan dalam lingkungan kerja steril untuk mencegah kontaminasi DNA dari sumber lain. Teknik pipetting yang akurat juga sangat penting untuk memastikan konsistensi dan keberhasilan proses PCR. Berikut adalah gambar bagian-bagian alat pada thermal cycler.
Cara pengoperasian alat menggunakan thermal cycler atau VCR polymerase chain reaction. Thermal cycler adalah alat yang penting dalam biologi molekuler yang digunakan untuk mengamplifikasi DNA target melalui teknik. Berikut langkah-langkah untuk menggunakan thermal cycler untuk VCR. Sebelum memulai persiapan campuran reaksi PCR, siapkan semua komponen yang diperlukan untuk VCR termasuk template DNA, primer, DNTPS, enzim DNA polimerase, buffer VCR, magnesium klorida, bahan tambahan lainnya, opsional seperti pewarna, pelacak, dan betadine. Campur semua komponen tersebut sesuai volume yang dibutuhkan dalam tabung VCR steril. Pastikan pipet dilakukan secara akurat. Membaca instruksi manual. Setiap thermal cycle memiliki spesifikasi dan program PCR yang mungkin berbeda. Baca instruksi manual thermal cycler. Anda dapat dengan cermat untuk mengetahui prosedur pengoperasian yang tepat. Yang ketiga, menyalakan thermal cycler. Hidupkan thermal cycler dan biarkan memanas hingga mencapai suhu stabil. Berikutnya adalah penggunaan thermal cycler menggunakan tabung PCR. Buka penutup thermal cycler dengan hati-hati. Tempatkan tabung PCR yang berisi campuran reaksi ke dalam sampel blok thermal cycle. Pastikan tabung PCR terpasang dengan benar pada tempatnya. Tutup penutup thermal cycler dengan rapat. Memprogram thermal cycler. Akses menu program pada thermal cycler Anda. Masukkan parameter program PCR yang diinginkan. Biasanya meliputi jumlah siklus PCR, biasanya 20-40 siklus, denaturasi, suhu, dan durasi. Proses pemisahan untai ganda DNA menjadi untai tunggal. Annealing, suhu dan denaturasi, proses sintesis untaian DNA baru. Komplementer dan untai DNA target dan enzim DNA polimerase. Final extension, suhu dan durasi optimal untuk memastikan sintesis lengkap untaian DNA baru. Storage, temperatur suhu akhir untuk menyimpan sampel setelah program PCR selesai. Menjalankan program PCR. Setelah program PCR dimasukkan, jalankan program tersebut. Thermal cycler akan secara otomatis mengatur suhu sesuai dengan program yang ditentukan pada setiap siklus PCR. Menunggu selesai. Lamanya proses PCR tergantung pada program yang diinginkan dan panjang target DNA. Tunggu hingga program PCR selesai. Setelah PCR selesai, mengambil tabung PCR. Buka penutup thermal cycler dengan hati-hati. Keluarkan tabung PCR menggunakan penjepit khusus untuk mengidentifikasi kontak langsung dengan tangan. Analisis hasil PCR. Analisis hasil PCR DNA biasanya dilakukan dengan elektroporesis menggunakan gel agaros atau polisakarida DNA yang diwarnai akan bermigrasi pada gel sesuai dengan ukuran, bentuk, pita pada gel yang dapat divisualisasikan dengan alat pendeteksi sinar ultraviolet.
Faktor kegagalan. Yang pertama, komponen rusak, sumber panas, heating element. Komponen ini berfungsi untuk memanaskan thermal cycler hingga mencapai suhu yang dibutuhkan untuk setiap tahap PCR. Denaturasi, annealing, elegenasi, kerusakan pada heating element dapat menyebabkan ketidakstabilan suhu atau ketidakmampuan mencapai suhu yang diinginkan. Peltier cooler. Komponen ini berfungsi untuk mendinginkan thermal cycler pada tahap annealing. Kerusakan pada filter cooler dapat menyebabkan suhu annealing yang tidak tercapai atau fluktuasi suhu yang mengganggu proses PCR. Sensor suhu. Komponen ini mendeteksi suhu akurat di dalam thermal cycler dan memberikan informasi kepada prosedur untuk mengatur heating element dan Peltier cooler. Kerusakan pada sensor suhu dapat menyebabkan pembacaan suhu atau yang tidak akurat sehingga thermal cycler tidak dapat mengatur suhu dengan benar. Lid penutup. Lid thermal cycler harus menutup rapat dan membersihkan keseragaman suhu dan mencegah penggunaan sampel. Kerusakan pada engsel atau sel penutup dapat menyebabkan kebocoran udara, mempengaruhi keseragaman suhu, dan berpotensi menyebabkan kontaminasi. Yang kedua, kesalahan pengguna. Kesalahan penting. Pipetting yang tidak akurat dapat baik pada saat melakukan DNA template, primer, ataupun reagen lainnya. Dapat mempengaruhi efisiensi PCR. Volume yang tidak sesuai dapat menyebabkan ketidakseimbangan konsentrasi dan mengganggu kinerja enzim. DNA polimerase. Program PCR yang tidak optimal. Setiap target DNA memerlukan program PCR yang spesifik meliputi denaturasi dan suhu untuk tiap tahap denaturasi, annealing, elongasi. Kesalahan dalam menentukan program PCR dapat mempengaruhi efisiensi dan spesifitas amplifikasi. Kontaminasi DNA dari sumber lain, misalnya DNA dari eksperimen sebelumnya, dapat menghasilkan produk amplifikasi non-spesifik pada gel electrophoresis. Kontaminasi bisa menjadi pada saat persiapan reagen menggunakan pipet yang terkontaminasi atau lingkungan kerja yang tidak steril. Berikutnya adalah kekurangan pemeliharaan. Kalibrasi. Thermal cycler perlu dikalibrasi secara berkala untuk memastikan akurasi pembaca suhu. Tanpa kalibrasi rutin, thermal cycler memungkinkan tidak mencapai suhu yang dibutuhkan untuk setiap tahap PCR, sehingga mempengaruhi hasil amplifikasi. Kebersihan. Bagi internal thermal cycler, termasuk lid dan chamber, perlu dibersihkan secara rutin untuk mencegah penumpukan debu dan kontaminasi. Kebersihan yang buruk dapat mempengaruhi performa thermal cycler. Faktor lain. Fluktuasi listrik. Fluktuasi tegangan listrik dapat mempengaruhi kinerja thermal cycler dan menyebabkan ketidakstabilan suhu. Kerusakan metode merupakan pusat pengendali thermal cycler. Kerusakan pada metode dapat menyebabkan berbagai
malfungsi mulai dari kerusakan mengatur suhu hingga program yang tidak berjalan dengan benar. Kalibrasi 1. Memanaskan thermal cycler. Thermal cycler dinyalakan dan dibiarkan mencapai suhu operasi. 2. Menggunakan suhu dengan termometer referensi. Sensor suhu internal thermal cycler dan beberapa titik di dalam reaction chamber diukur suhunya menggunakan termometer referensi bersertifikat. 3. Penyesuaian suhu. Jika diperlukan, jika ada perbedaan antara pembacaan suhu thermal cycler dan termometer referensi, maka teknisi akan melakukan penyesuaian pada kalibrasi internal thermal cycler. Dokumentasi hasil kalibrasi. Teknisi akan membuat laporan kalibrasi yang berisi tanggal kalibrasi, metode thermal cycler, model thermal cycler, termometer referensi yang digunakan, dan hasil pengukuran suhu. Pentingnya kalibrasi thermal cycler. Memastikan akurasi suhu PCR. Kalibrasi memastikan bahwa thermal cycler mencapai dan mempertahankan suhu yang tepat pada setiap tahap PCR, sehingga proses amplifikasi DNA berjalan optimal. Keterandalan dalam hasil PCR. Suhu yang akurat menghasilkan aplikasi DNA yang efisien dan spesifik, sehingga mengurangi resiko hasil yang tidak akurat dan tidak dapat diulang. Yang ketiga, mematuhi peraturan laboratorium. Beberapa laboratorium memungkinkan memiliki peraturan yang mengharuskan kalibrasi berkala pada peralatan termasuk thermal cycler. Berikutnya adalah kekurangan alat. Yang pertama, biaya. Thermal cycler bisa mahal, terutama model yang canggih dengan fitur tambahan. Yang kedua, kompleks. Meskipun secara umum penggunaan tidak terlalu sulit, namun untuk optimasi program PCR dan troubleshooting, pemasangan yang muncul membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang baik di bidang biologi molekuler. Yang ketiga, waktu. Proses PCR dapat memakan waktu tergantung pada target DNA dan program yang digunakan. Konsumsi bahan. Melakukan PCR memerlukan berbagai macam reagen seperti primer, DNTPS, enzim, dan buffer yang dapat mengeluarkan biaya yang cukup besar. Yang kelima, resiko kontaminasi. Kontaminasi DNA dari sumber lain dapat terjadi selama persiapan reagen pipetting atau karena lingkungan kerja yang tidak steril. Kontaminasi dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. Limbah yang dihasilkan dari proses PCR seperti tabung reaksi dan pipet tip selalu dibuang dengan benar sesuai dengan peraturan pengolahan limbah biologi molekuler. Spesifisitas target. PCR hanya dapat mengamplifikasi target DNA yang spesifik jika primer yang digunakan telah dirancang dengan tepat. Jika primer yang tidak spesifik, dapat terjadi amplifikasi DNA non-target dan mengganggu hasil. Yang kedelapan, ketidaksempurnaan amplifikasi proses PCR tidak selalu sempurna. Faktor seperti kualitas DNA, template, dan efisiensi enzim dapat mempengaruhi hasil amplifikasi. Kelebihan alat.
Amplifikasi spesifik DNA. Thermal cycle menggunakan amplifikasi target DNA tertentu dalam jumlah yang sangat banyak dari jumlah yang sedikit. Hal ini dicapai melalui penggunaan primer yang dirancang secara spesifik untuk mengikat target DNA. Yang kedua, deteksi DNA sensitif. Thermal cycler dapat mendeteksi keberadaan DNA dalam jumlah yang sangat sedikit yang sebelumnya sulit dideteksi dengan metode lain. Diagnosis penyakit. Thermal cycler berperan penting dalam diagnosis penyakit infeksi dengan mendeteksi DNA patogen virus bakteri dari sampel pasien. Forensik. Sidik jari DNA dalam investigasi kriminal menggunakan teknik PCR membutuhkan thermal cycler. Genetik molekuler. Thermal cycler banyak digunakan dalam penelitian genetik molekuler untuk berbagai aplikasi seperti identifikasi mutasi genetik pada penyakit tertentu, menganalisis ekspresi gen untuk memahami fungsi gen, cloning DNA untuk menghasilkan salinan DNA yang identik. 6. Bioteknologi. Thermal cycler menggunakan peran penting dalam bioteknologi untuk modifikasi genetik organisme untuk menghasilkan produk yang diinginkan, misalnya tanaman tahan hama, produksi protein rekombinasi untuk keperluan penelitian dan pengobatan. 7. Penelitian dasar. Thermal cycler memiliki alat fundamental dalam berbagai penelitian biologis dari dasar untuk mengetahui fungsi gen, regulasi gen, dan interaksi antar molekul. Yang kedelapan, kemudahan penggunaan. Meskipun memerlukan pelatihan dasar, penggunaan thermal cycler secara umum tidak terlalu rumit. Yang kesembilan, otomatisasi. Metode thermal cycler modern sangat banyak yang sudah dilengkapi dengan fitur otomatis yang memudahkan penelitian dalam menjalankan berbagai protokol PCR. 10. Keandalan. Thermal cycler yang dirawat dengan baik dapat menghasilkan hasil yang dapat diandalkan dan konsisten.